Selamat datang di Tengak-Tenguk channel itu. Saya Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh @desi_prayogo1 dengan judul Mati Lampu Membawaku ke Alam Lain, based on true story. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kejadiannya belum lama terjadi ya, yaitu tanggal 18 Mei 2021 kemarin. Penasaran dengan alur kisah Mbak Okta? Kita langsung masuk ke cerita ya. Seperti yang kita tahu semua, kalau tahun ini pemerintah melarang adanya aktivitas mudik atau pulang kampung lebaran tahun 2021. Dalam peraturan tersebut diberlakukan sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai 17 Mei 2021. Otomatis, peraturan tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia. Begitu pula dengan Mbak Okta beserta keluarganya. Mbak Okta baru bisa pulang kampung tanggal 18 Mei 2021. Ditambah, tempat kerja Mbak Okta baru libur lebaran di tanggal 10 Mei 2021. Yang mana tanggal segitu sudah masuk larangan mudik. Sebenarnya Mbak Okta sudah izin libur sejak tanggal 3 Mei. Tapi apalah daya, kerjaan waktu itu sudah menumpuk. Dan Mbak Okta kena deadline. Mau tidak mau, dia harus menahan diri karena aturan tersebut. Dia rela minta cuti 1 minggu untuk pulang kampung demi bertemu dengan sang nenek. Mbak Okta ambil cuti mulai tanggal 17 Mei sampai 23 Mei. Karena Seninnya Mbak Okta harus mulai kerja kembali. Kalau menurut info yang Mbak Okta dapat, sebenarnya bisa-bisa saja kalau dia mau mudik di tanggal-tanggal larangan mudik. Akan tetapi, dia dan keluarganya harus menjalankan tes swab. Nantinya, tes tersebut bisa dijadikan sarana bukti kepada tim penyekatan di area bahwa dia ataupun keluarganya negatif COVID. Tapi Mbak Okta ini tipe orang yang tidak mau ribet, apalagi badannya masih pegel-pegel karena efek vaksin dari tempat kerjanya. Emang iya ya, efek vaksin itu bisa bikin pegel-pegel. Kalian juga merasakan yang sama? Bisa tulis di kolom komentar ya untuk efek dari vaksin sendiri. Kalau nenekku yang kapan hari habis vaksin, katanya sih tangan beliau kram pas habis disuntik. Singkat cerita, di tanggal 18 Mei, Mbak Okta, adiknya, dan kedua orang tuanya berangkat dari rumah sekitar pukul 04 dini hari dengan menggunakan kendaraan pribadi atau mobil. Perjalanan kurang lebih 8 jam untuk sampai di desa tempat neneknya tinggal. Kemungkinan kalau lewat tol bisa lebih cepat. Berhubung dia dan keluarganya lewat jalur biasa, jadi perjalanan yang mereka tempuh sedikit lebih lama. Belum lagi ada beberapa ruas titik jalan yang macet dan berlubang, sehingga menyetir pun harus lebih waspada. Mbak Okta memutuskan untuk lewat jalur biasa karena ditakutkan begitu nanti sampai di tol ternyata masih ada penyekatan. Dan juga minim informasi yang Mbak Okta dapatkan. Selama di perjalanan, alhamdulillah semua dalam keadaan aman dan selamat sampai tujuan. Ayah dan adik laki-laki Mbak Okta terlihat saling bertukar posisi mengemudi agar bisa punya waktu istirahat. Bahkan mereka menyempatkan untuk berhenti sejenak dan mampir ke warung penjual makanan. Jelas, karena mereka juga pasti merasakan lapar karena perjalanan jauh atau hanya sekedar meregangkan badan akibat terlalu lama duduk di dalam mobil, dan itu juga tidak bagus. Perjalanan mereka saat itu sangat menyenangkan, walau sedikit melelahkan. Di perjalanan, mereka berempat saling bertukar cerita, hingga tanpa sengaja masuk ke segmen cerita horor. Nenek yang akan dia kunjungi waktu itu adalah nenek dari pihak sang ayah. Dan waktu itu,
sang ayah kedapatan bagian untuk bercerita. Ayahnya membagikan satu cerita mengenai histori rumah neneknya yang akan mereka kunjungi. Histori yang baru kali itu diungkapkan sang ayah setelah lamanya mereka sering berkunjung ke sana. Ya, setidaknya 1 tahun bisa 2 atau 3 kali Mbak Okta dan keluarganya ini akan berkunjung ke rumah sang nenek untuk menengok kondisi neneknya tersebut. Di rumah itu, neneknya hanya tinggal bertiga dengan ART yang bernama Mbak Lastri dan Mbak Sari. Sedangkan anak-anaknya semuanya merantau, termasuk ayah Mbak Okta. Ayah Mbak Okta sendiri adalah anak ke-7 dari 10 bersaudara. Dan sang nenek kini usianya hampir menginjak 91 tahun. Kelahiran tahun 1930. Ayah Mbak Okta lahir di tahun 1959. Semua anak sang nenek selisihnya hanya 2 tahun. Dan nenek Mbak Okta sudah menikah sejak berumur 15 tahun. Maklum, orang zaman dulu banyak yang nikah muda. Sang nenek adalah salah satunya nenek yang Mbak Okta miliki. Karena nenek dari ibunya sudah meninggal dunia pada tahun 2015 karena memang sudah sepuh. Meski neneknya dari ayahnya ini sudah sepuh, beliau masih sangat-sangat terlihat kuat. Mulai dari senam pagi sendiri dan bahkan masak makanan lebaran pun sendiri. Paling-paling kedua penjaga neneknya hanya kedapatan membersihkan rumah, cuci piring, dan cuci baju. Justru kalau neneknya tidak ada aktivitas, selalu mengeluh, badannya merasa sakit semua. Selain itu, wajah sang nenek terlihat sangat-sangat berkarismatik dan menawan, meskipun kulitnya sudah kendor semua. Alamiah ya, namanya juga tiang sepuh. Awalnya sang ayah ragu untuk menceritakan semuanya. Akan tetapi, ibu Mbak Okta mendesak dan mulailah kita masuk ke ceritanya. Dulu, ketika neneknya dipersunting oleh mendiang sang kakek, tampilannya masih seperti gadis desa polos. Hingga lamaran sang kakek datang ke rumah neneknya. Kakeknya bercerita kalau seminggu setelah lamaran datang secara tiba-tiba, sang nenek berubah auranya. Sang kakek tidak terlalu memperdulikan hal tersebut, karena mau bagaimanapun wujud neneknya, si kakek tetaplah cinta. Jarak nenek dan kakek ini hanya terpaut 5 tahun lebih tua kakek. Neneknya dulu hanyalah buruh cuci para tentara Belanda yang masih stay di Indonesia. Sedangkan sang kakek adalah keturunan Belanda. Karena nenek buyutnya Mbak Okta yang pribumi menikah dengan salah satu tentara Belanda yang bekerja pada masa itu. Sehingga dari kecil, kakek buyut Mbak Okta memang sudah dianugerahi kekayaan dari sang kakek buyut. Bahkan saat usia kakek Mbak Okta baru 12 tahun, dirinya sudah dibelikan sebuah kios sembako yang nantinya akan menampung hasil pribumi dan diperjualbelikan. Lokasi toko sembako tersebut masih ada sampai detik ini dan masih berjualan beras. Kakeknya dulu pernah mendengar rumor kalau sang nenek sesudah menerima lamaran kakek pergi menemui seseorang yang dituakan di desa tersebut. Orang itu terkenal dengan kemampuannya membuka aura dalam diri seseorang dengan cara memakai susuk. Konon, katanya ada 5 susuk yang tertancap dalam tubuh sang nenek. Ada di bagian jidat, dagu, lesung bibir, dada, dan tangan kanan. Kelimanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang bisa memikat lawan jenis sampai mendatangkan rezeki. Tapi walau alam, anehnya, yang tergila-gila dengan pesona susuk tersebut justru bukan sang kakek, melainkan para pemuda di sekitarnya. Pada zamannya, hal tersebut dianggap lumrah oleh masyarakat daerah tempat tinggal sang nenek. Karena banyak sekali perempuan-perempuan di sana yang juga memasang susuk demi memikat tentara-tentara Belanda agar mereka dipersunting. Ironisnya,
Perempuan-perempuan pengguna susu tersebut rela dijadikan istri kedua hanya demi sebuah harkat martabat. Kembali lagi ya gengs, kita juga tidak bisa menghakimi seseorang dari masa lalunya. Sebab kita pun juga mempunyai masa lalu dengan kisah yang berbeda-beda. Hanya saja Allah sedang menutup rapat aib kita. Balik lagi ke perjalanan sang nenek. Menurut sudut pandang sang kakek, neneknya ini ya biasa-biasa saja. Nampak seperti wujud neneknya, seperti biasanya. Dan sang kakek begitu sangat mencintai sang nenek. Maksudnya, tidak ada hal yang istimewa yang bagaimana-mana ya. Hingga seminggu setelah lamaran kakek dan nenek, mereka menikah. Barulah nampak jelas sang kakek melihat aneka ritual yang dilakukan oleh nenek. Mulai dari ritual puasa hingga ritual semedi yang beraneka rupa. Awalnya, kakek dan nenek Mbak Okta tinggal jadi satu dengan eyang buyut dari sang kakek. Tapi karena sang kakek tidak ingin eyang buyutnya melihat ritual-ritual aneh yang telah dijalankan sang nenek, makanya sang kakek mengajak nenek Mbak Okta untuk pindah rumah. Mereka berdua membeli sebuah rumah yang awalnya tidak terlalu besar. Tapi perlahan-lahan mereka bangun hingga besar dan bisa ditempati 10 anaknya, termasuk ayah Mbak Okta. Rumah tersebut adalah rumah yang ditempati neneknya sampai detik ini. Di rumah itu, sang nenek makin menjadi-jadi melakukan ritualnya dan sang kakek masih setia mendampingi. Hingga sang nenek hamil setelah 2 tahun menikah. Barulah nenek Mbak Okta ini mulai mengurangi kegiatan ritualnya. Akan tetapi, sang nenek mulai aneh-aneh, yaitu memakan bunga melati yang baru dipetik dari daunnya. Benar-benar yang langsung dikunyah layaknya cemilan ya. Hingga kakak pertama ayah Mbak Okta lahir. Ajaibnya, kakaknya tersebut terlahir dengan aroma yang tidak biasa. Bisa kalian tebak? Ya, bau badannya keluar aroma bunga melati yang begitu wangi. Sampai detik ini, Budi Mbak Okta tersebut tidak pernah tercium bau badannya, sekalipun tidak pakai parfum atau deodoran. Budinya itu masih tercium harum bau melati. Anehnya lagi, sang nenek setiap hamil anak perempuan, ngidamnya adalah makan bunga-bungaan. Dan itu berlaku untuk anak pertama sampai anak kelima. Sebab kelima kakak ayah Mbak Okta ini adalah anak perempuan semua. Barulah anak keenam sampai yang terakhir itu laki-laki. Kalau anak pertama bunga melati, anak kedua bunga kenanga, anak ketiga bunga sedap malam, anak keempat bunga mawar merah, dan anak kelima adalah bunga mawar putih. Dan semua anak perempuan neneknya sama sekali tidak memiliki bau badan, apalagi direpotkan dengan parfum dan deodoran. Walau alam ya, kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Ada hari-hari tertentu sang nenek melakukan ritualnya. Kalau ayah Mbak Okta, itu kalau nggak salah di hari Senin Wage, Rabu Pon, dan Jumat Legi. Semuanya dilakukan pas malamnya hari-hari itu ya. Pokoknya, setiap sang nenek melakukan ritual, atmosfer di rumah itu beda banget. Hawanya itu seperti berat dan dingin. Entah kenapa, situasi di luar rumah tiba-tiba juga ikut hening sunyi. Seakan ikut menghormati sang nenek yang sedang ritual membacakan seperti tembang-tembang kejawen. Hampir setiap sang nenek melakukan ritual, selalu terdengar suara burung hantu yang bersautan dengan suara burung gagak. Ditambah seperti ada lolongan anjing atau serigala dari atas puncak bukit. Padahal rumah neneknya itu sangat jauh dari pegunungan ataupun bukit, justru lebih dekat dengan pantai. Kakeknya juga menyaksikan banyak sekali pocong yang berdiri di setiap sudut rumah dengan kain kafan yang kotor. Pocong tersebut hanya berdiri mematung. Kalau tak lama, pocong-pocong itu
akan menggerakkan tubuhnya untuk miring ke kanan dan ke kiri dengan sendirinya. Gerakannya biasa, tidak cepat ataupun tidak terlalu lambat. Tapi bagi sang kakek, itu sungguh menyeramkan. Apalagi pocong-pocong itu mengeluarkan bau yang begitu busuk hingga menyengat hidung. Wujud mereka semuanya hancur. Ada yang berwarna hitam legam seperti habis terbakar, sampai ada yang penuh dengan darah keluar dari luka sobek di wajahnya. Benar-benar seram, dan kakeknya selalu menandai hari-hari tersebut karena sang kakek akan semalaman menemani Bude Mbak Okta yang nomor 2. Sebab budenya itu memiliki sebuah kemampuan melihat sosok tak kasat mata. Jadi di hari-hari tersebut, budenya masih kecil, sangat-sangat terganggu, serta tidak nyaman, dan selalu ingin ditemani sampai dirinya benar-benar bisa tertidur lelap. Beberapa tahun berlalu, hingga sang kakek harus menghembuskan nafas terakhirnya di usianya yang ke-80 tahun. Semenjak itu, sang nenek menjalani hidupnya seorang diri, sampai datanglah Mbak Lastri dan Mbak Sari melamar bekerja dengan neneknya Mbak Okta. Akan tetapi, ritual tersebut masih neneknya jalani hingga detik ini. Ayahnya Mbak Okta pernah menyuruh sang nenek untuk berhenti melakukan ritual. Tapi neneknya malah berkata, "Kalau ritual ini aku hentikan, hidupku dan hidup anak-anakku, termasuk hidup Tris, akan berantakan. Biarkan ritual ini berhenti dengan sendirinya ketika aku benar-benar sudah waktunya. Aku tidak ingin ritual ini berimbas kepada anak-anakku dan para keturunanku yang tidak tahu apa-apa." Berkali-kali, sang nenek akan menjawab dengan perkataan yang sama setiap siapapun bertanya kepadanya, atau sekedar menyuruh beliau meninggalkan ritual tersebut. Walau alam ya. Mungkin kalian semua di sini ada yang paham masalah beginian. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar di YouTube Cici, atau bisa tulis di kolom komentar di Twitter dari akun @desiprayogo1. Hitung-hitung untuk nambah wawasan dengan yang lainnya. Pernah, nenek Mbak Okta ini seperti sudah lelah dan gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba nangis sambil memohon-mohon agar nyawanya dicabut. Kata Mbak Okta, beliau seperti merasakan lelah yang benar-benar lelah. Tapi di sisi lain, Mbak Okta sendiri juga tidak paham dengan situasi perasaan sang nenek. Ada juga salah satu ustadz kenalan ayah Mbak Okta yang bilang, ibu bapak itu kalau susuknya dilepas dari badannya, amit, sewu bukane disei kerso, ibunya nanti bisa lebih tenang. Bagi kalian yang bisa mentranslate bahasa Jawa tersebut, tolong ditulis kolom komentar ya. Cici gak mengerti, karena sepertinya ini bahasanya bahasa halus banget. Tolong dibantu ya, agar yang lainnya bisa mengerti dan paham akan maksud dari tujuan ucapan tersebut. Terima kasih sebelumnya. Cuma yang Mbak Okta gak tahu maksudnya lebih tenang itu yang seperti apa. Terus ada lagi yang bilang kalau raga nenek Mbak Okta itu sudah diisi dengan jin yang mendiami susuk di tubuh nenek Mbak Okta. Cuma Mbak Okta sekeluarga bingung harus berbuat apa, karena mengingat perkataan sang nenek kalau ajian yang ada dalam tubuh neneknya itu bisa berimbas fatal kepada anak dan cucunya. Mungkin karena hal tersebut sang nenek merelakan dirinya sendiri tersiksa agar anak dan cucunya tidak merasakan seperti yang beliau rasakan. Penyesalan terkadang datangnya terlambat ya, karena kalau depan mata itu namanya pendaftaran. Makanya jika ingin berbuat sesuatu, alangkah baiknya berpikir beribu-ribu kali agar tidak ada penyesalan. Sama-sama pendosa, hanya sekedar mengingatkan ya. Karena penulis maupun Cici juga masih banyak salah dan masih butuh banyak masukan dari kalian semua. Kembali ke perjalanan Mbak Okta sekeluarga di rumah sang nenek. Sekitar pukul 12 siang, keluarga Mbak Okta tiba di rumah sang nenek.
Kedatangan mereka seperti biasanya disambut dengan hangat oleh neneknya. Mereka disuguhkan banyak sekali aneka macam makanan, dan tidak ketinggalan adalah ketupat, opor ayam, dan rendang yang resepnya sus racikan nenek. Banyak sekali kue-kue yang ada di meja. Mbak Okta seperti biasa iseng-iseng bertanya, dan ternyata semua masakan itu adalah buatan nenek sendiri. Mbak Lasri dan Mbak Sari hanya membantu sekedarnya saja, seperti mengangkat masakan yang dibumbui lalu ditaruh ke atas kompor. Nanti yang mengaduk dan koreksi rasa, ya tetap neneknya sendiri yang melakukannya. Bayangkan, usia beliau sudah hampir 91 tahun, tapi masih begitu kuat. Terus terang saja, aku melihatnya bukan ke sisi spiritualnya, tapi melihat ke sisi kekuasaan Allah yang Masya Allah luar biasa. Ada kok kakek atau nenek yang usianya di atas 90 tahun tapi masih kuat. Ya memang gak banyak dan hanya sebagian. Jika kalian melihat dari sisi spiritual, pasti mindset kalian akan berpikir orang-orang sepuh yang masih kuat di usia senjanya pasti di masa mudanya sering ngilmu. Tapi kalau kalian melihat dari pola gaya hidupnya di masa muda, insya Allah mindset kalian pasti berpikir kalau mereka masih kuat walau sudah sepuh karena pola makan, pola tidur, dan pola kesehatannya benar-benar terjaga. Benar nggak? Semua tergantung penilaian masing-masing. Kita doakan saja semoga nenek Mbak Okta dan nenek atau kakek kita semua selalu dianugerahi umur panjang, kesehatan, dan ketentraman hati dan jiwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut surveiku ke nenek, kan aku iseng nih tanya, sebenarnya apa sih yang diinginkan orang-orang sepuh itu? Mungkin pengen apa gitu? Dan kita yang masih muda ingin mencoba untuk menuruti kemauan beliau. Nenekku cuma bilang begini, Mbah itu sudah tidak ingin apa-apa. Bagi Mbah, dunia itu ya sama saja. Mbah itu cuma ingin panjang umur, kesehatan dan ketenangan lahir batin. Biar Mbah bisa menyaksikan adikmu menikah. Itu aja udah lebih dari cukup. Melihat anak cucu bahagia dan hidupnya serba kecukupan, itu sudah membuat Mbah senang, nak. Mbah di sampingnya Desi aja sudah merasa senang. Karena kebetulan adikku belum menikah. Aku kalau ingat omongan Mbah yang kayak gitu, hatiku rasanya terenyuh. Makanya, aku sebisa mungkin mencoba menyempatkan quality time bersama keluarga. Karena waktu dan kenangan belum tentu datang 2 kali. Yang paling nyesek itu pas kehilangan bapak. Sumpah, ketun saketun-ketunnya. Nyesel senyesel-nyeselnya. Soalnya, seminggu sebelum bapak meninggal, kita sempat adu argumen. Aku belum sempat minta maaf sama beliau, tapi Allah lebih sayang ke bapakku. Minta Al-Fatihah ya. Gak kerasa, bapak udah hampir setahun meninggalkan kami semua. Minta doanya yang terbaik untuk mendiam bapakku, supaya husnul khotimah dan ditempatkan bersama jajaran orang salih, penghuni surganya Allah. Allahumma amin. Kakaknya bapak juga baru saja menyusul, gengs, beberapa minggu yang lalu, dan sekarang di rumah bapak. Lelaki satu-satunya ya cuma suamiku. Makanya kalian jangan sia-siakan waktu luang kalian dan semaksimal mungkin isi bareng keluarga. Berarti itu curhat dari penulis ya. Tiba-tiba sekitar pukul 2 siang, ketika Mbak Okta ingin beristirahat di salah satu kamar rumah neneknya, semua lampu yang ada di rumah itu padam, alias mati lampu secara tiba-tiba. Mbak Okta yang notabene gak suka kegelapan, kelas teriak-teriak. Seluruh isi rumah nampak gelap. Hanya sedikit cahaya matahari yang masuk dari kaca jendela rumah neneknya. Entah kenapa, Mbak Okta merasakan hawa-hawa yang tidak bersahabat. Dia berusaha jalan sambil meraba-raba untuk keluar dari kamar.
Tapi di belakangnya, seperti ada yang mengikuti langkah kakinya. Begitupun ketika dia tidak sengaja menyenggol sebuah guci di kamar itu. Dia mengaku ketika guci itu jatuh dan kedengeran suaranya. Dengan meraba-raba, dia benerin lagi posisi gucinya. Pas dia jalan lagi, dan posisinya masih tidak terlalu jauh. Di belakangnya, terdengar suara yang persis seperti waktu dia menyenggol guci itu. Hingga suaranya jatuhnya benar-benar sama. Mulai dari guci itu jatuh dan dibetulkan posisinya lagi, suara yang dihasilkannya itu persis, bahkan bisa dibilang 100% sama. Kaget dong Mbak Okta, ditambah nyalinya sudah mulai ciut. Mbak Okta pastikan kalau waktu itu dia sedang sendiri dalam kamar. Dan anehnya, entah bagaimana jarak dari tempat tidur menuju pintu yang harusnya tidak terlalu jauh. Tapi saat itu Mbak Okta merasa jaraknya sangat jauh. Sampai dia bingung harus meraba berapa lama lagi karena badannya sudah mulai terasa lemas. Lutut kakinya serasa sudah mulai susah untuk dibuat berdiri. Keringat dingin membajiri baju Mbak Okta. Di tengah kegelapan lampu mati, Mbak Okta pasrah. Tapi dia masih terus berusaha untuk berjalan sambil meraba agar cepat menemukan daun pintunya. Dia justru seperti sedang memutari kamar itu. Tapi di sisi lain, dia bingung. Dan Mbak Okta mulai menangis. Dalam hatinya, dia berteriak, "Ya Allah, cepat keluarkan aku dari kamar ini. Ada seseorang di belakangku dan aku takut. Tolong aku ya Allah. Lindungi aku ya Allah. Tubuhku sudah lemas." Sambil terus dia baca-baca doa pendek dalam hati dan dilanjutkan berzikir. Hingga sampailah tangan Mbak Okta dapat meraih gagang pintu kamar tersebut. Mulai dia buka pintu itu dan dia pun segera berlari keluar. Baru saja dia berhasil keluar, tiba-tiba di depannya persis ada seseorang yang sedang berdiri. Tapi tidak terlihat wujudnya. Hanya dua bola matanya yang bersinar, mengeluarkan warna merah. Bola matanya bersinar seperti bola api yang panas, seakan mengisyaratkan suatu dendam mendalam. Mbak Okta yang ketakutan tidak sanggup memandang lurus ke arah mata menyala itu. Dia menunduk sambil berucap, Tolong jangan ganggu saya. Saya kesini hanya ingin menengok nenek. Tidak ada maksud lain." Secara tiba-tiba, sosok tersebut hilang dengan sendirinya. Sebenarnya Mbak Okta tahu kalau sosok tersebut adalah pocong. Tapi Mbak Okta tidak mau berpikir yang tidak-tidak, sebab dia penakut. Ketika dia tahu sosok tersebut sudah menghilang, Mbak Okta langsung lari sambil memanggil-manggil semua nama orang yang ada di rumah itu. Anehnya, masih belum mendapat respon apa-apa. Mbak Okta kesal dan hatinya marah. Ditambah dia bingung harus lari kemana, karena memang kondisinya sangat gelap. "Gak biasanya Mak, rumah nenekku itu mati lampu sampai selama itu," ucap Mbak Okta kepada tim cerita emak. Dia terus berjalan setengah berlari hingga dirinya mulai memasuki area belokan rumah. Kalau ke kiri itu ke arah dapur dan pintu belakang, sedangkan sebelah kanannya ada pintu yang menuju ke kamar Mbak Lastri. Mbak Okta di situ mencoba memanggil-manggil nama Mbak Lastri lebih keras. Tapi lagi-lagi Mbak Lastri seperti bungkam. Pas waktu Mbak Okta ingin belok ke kiri, tiba-tiba langkahnya terhenti. Karena dia mendengar ada sesuatu yang menghentakkan lantai rumah neneknya. Dan asalnya dari lorong sebelah kiri. Dia berhenti sambil menerka-nerka itu suara hentakan apa. Sedangkan suaranya semakin lama semakin jelas. Hingga ada sesuatu yang mengintip dari balik tembok di lorong sebelah kiri. Dan ternyata sosok itu adalah pocong. Samar-samar Mbak Okta dapat melihat wujud pocong tersebut. Wajahnya hancur dan kain kafannya sangat kotor.
Jadi seakan-akan pocongnya itu kayak ngajak ciluk begitu. Mbak Okta lantas berpikir, apa mungkin suara hentakan tersebut asalnya dari pocong itu? Entahlah, kalau menurut kalian, apa ya? Saat itu Mbak Okta seperti merasa tubuhnya kaku dan hampir bisa memandang ke arah pocongan itu aja. Untuk balik badan, rasanya susah banget. Alhasil, Mbak Okta hanya pasrah dan menangis. Yang lebih aneh, suaranya tidak bisa keluar. Nyesek banget, Mak. Sumpah, gak ngarah lali aku sama pengalaman itu. Sama Mbak Okta. Di tengah-tengah situasi ketika dirinya yang ketakutan waktu itu, tiba-tiba ada sebuah tangan yang langsung memeluknya dari belakang dan menutup kedua matanya. Seketika, Mbak Okta langsung tersadar. Dan ternyata di hadapannya sudah banyak orang yang terlihat seperti khawatir melihat ke arahnya. Mbak Okta yang bingung gak tahu harus menanggapinya seperti apa. Dan ternyata kejadian paranormal yang dia alami dari tadi hanyalah alam bawah sadarnya sendiri. Dengan kata lain, Mbak Okta mengigau ketika tidur. Ya bisa dibilang kalau Mbak Okta hanya sebatas mengalami mimpi buruk. Tapi Mbak Okta mengaku kalau kejadian itu seperti nyata. Bahkan pocong-pocong itu terlalu nyata kalau hanya dibilang sebagai mimpi belakang. Bukan hanya itu, tangannya memeluknya dari belakang pun masih terasa di tubuhnya. Mbak Okta perlahan-lahan mulai menceritakan mimpinya tersebut kepada semua orang di rumah itu. Semua orang sangat antusias, tapi berbeda dengan neneknya. Sang nenek menanggapinya seperti biasa saja. Dan bahkan sang nenek dengan santainya berkata, "Sudah biasa itu, karena kamu adalah bagian dari keturunanku. Dan kamu satu-satunya keturunanku yang memiliki satu aura pesona di tubuhmu, tanpa harus kamu melakukan ritual apapun." Padahal semuanya sedang khawatir dengan kondisi Mbak Okta. Neneknya setelah bicara seperti itu malah langsung pergi. Jengkel gak sih melihat neneknya seperti itu? Tapi ya sudahlah, Mbak Okta lebih memilih untuk menenangkan dirinya dulu yang tubuhnya dibanjiri keringat dingin. Kalau kata ayah Mbak Okta, dirinya itu awalnya seperti menjerit-jerit. Yang suara ceritanya lah yang membawa semua orang menemuinya di kamar. Semakin lama, Mbak Okta seperti kejang-kejang, tapi gak bisa dibangunkan. Bahkan, dia sampai dibacakan Yasin berkali-kali, tapi kondisinya masih sama. Berkali-kali itu juga, ibu Mbak Okta menangis histeris karena khawatir anaknya kenapa-napa. Saat bangun pun, Mbak Okta mengaku tubuhnya kram semua dan ketakutan dengan sesuatu yang entah itu apa. Tak lama kemudian, sang nenek masuk kembali sambil membawa air putih segelas dan menyuruh Mbak Okta untuk minum agar tenang katanya. Benar saja, setelah Mbak Okta minum air tersebut, tubuhnya perlahan-lahan mulai tenang dan rasa takutnya hilang begitu saja. Untuk sekian kalinya, sang nenek berkata, "Mereka yang menjaga aku dan selama aku masih hidup. Mereka juga akan menjaga anak cucuku. Maka sebelum aku meninggal, berbanyaklah beribadah agar hal yang buruk tidak menimpa kalian. Karena ketika aku sudah pergi, mereka pun juga akan pergi dan tidak akan menjaga kalian kembali." Semua orang yang ada di kamar itu cuma bengong mendengar pernyataan dari sang nenek. Sang nenek mengakhiri ucapannya hanya dengan sebuah senyuman khas beliau, lalu meninggalkan semuanya. Alhamdulillah, kejadian itu hanya sekali dialami oleh Mbak Okta, dan setelahnya, ya biasa saja. Malah Mbak Okta mengaku dirinya lebih happy dari sebelum-sebelumnya. Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.